Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan adanya sebuah gelombang raksasa yang tiba-tiba terbentuk di lautan magma yang luas, kemudian pusaran air besar 10.000 meter perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Tentu saja kejadian tidak terduga yang terjadi pada magma ini pun menarik perhatian banyak orang, sehingga dengan segera ekspresi terkejut pun melonjak di wajah mereka. Sementara itu Xiao Yan pun muram saat dirinya melihat pusaran air magma yang berputar di bawah, lalu kehati-hatian yang kaya segera muncul jauh di dalam mata Xiao Yan. Tentu saja dirinya tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno ini, dan jika benda itu keluar, maka Babang Tamfan Xiao Yan tidak akan bisa memprediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran. Sementara itu ruang yang tidak jauh di belakang Xiao Yan pun tiba-tiba bergetar, kemudian sosok tua yang menyedihkan segera muncul dan aura kematian yang padat yang awalnya menutupi tubuhnya telah sangat memudar, jelas orang itu telah terluka parah kali ini. Lalu Xiao Yan pun segera menoleh setelah mendeteksi orang ini, dan dirinya menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Xiao Yan pun bergumam, sebenarnya orang ini masih hidup. Kemudian senyum dingin muncul setelah mata Xiao Yan menyapu ke arah sosok yang diraih di tangan Hun Tiansheng, dan orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuantian. Sebelumnya Xiao Yan telah menggunakan lebih dari belasan teratai api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan yang mematikan. Meskipun duo Hun Yuantian adalah bintang 8 elit Doseng, namun mereka masih berakhir dengan satu tewas dan satu terluka parah. Lalu Hun Tiansheng yang baru saja muncul meludahkan seteguk darah segar sebelum melihat ke arah Xiao Yan dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang melintas di matanya, namun dirinya juga mengerti bahwa dirinya mungkin tidak akan dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Sehingga dirinya pun segera mengatupkan giginya dan tubuhnya yang terluka parah dengan cepat mundur. Setelah itu Xiao Yan melirik Hun Tiansheng yang telah melarikan diri, namun dirinya tidak mengejarnya saat ini karena kelelahan yang dialami oleh Xiao Yan juga tidak bisa diremehkan. Selain itu rumah dewa kuno Toshi akan segera muncul, sehingga sebagian besar perhatiannya teralih ke sana. Meskipun Hun Tiansheng dapat melarikan diri namun dirinya tidak akan dapat berpartisipasi di dalam pertempuran. Sementara itu pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Kemudian suara percikan yang menggetarkan bumi pun segera bergema di langit. Dan setelah itu tiga sosok menyedihkan segera ditarik mundur lalu dua dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kemungkinan aura maut yang melekat pada mereka hampir sepenuhnya menghilang, dan kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Tentu hal itu adalah benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka, karena selama serangan dari ahli seperti Gu Yuan berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, maka mereka tentu akan terluka parah. Sedangkan di sisi lain dua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping, lalu mereka pun segera berteriak. Mereka tidak bisa menghentikan Gu Yuan, sehingga api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame pun seketika berdesir, dan beberapa ketidakpuasan melintas di matanya, karena tidak disangka dirinya masih tidak bisa melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke keadaan di. Sementara itu Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya, kemudian matanya dingin dan acuh tak acuh saat melirik Nihility Devouring Flame, dan jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame mencapai keadaan di, maka dirinya pasti sudah membunuh dua orang lainnya. Namun pada saat ini Gu Yuan juga mengerti, jika alasan Nihility Devouring Flame bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalangi Gu Yuan. Sementara itu Gu Yuan segera mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Hun Tiandi. Dirinya melihat sosok yang mengendalikan giok dewa kuno Toshi, lalu kilatan dingin melintas di matanya saat dirinya mulai melangkah maju, sehingga ruang berfluktuasi dan dirinya segera muncul di belakang Hun Tiandi. Kemudian gelombang dunia seketika melonjak sebelum akhirnya itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang dengan keras menabrak ke arah Hun Tiandi.
Sedangkan Hun Tiandi pun tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan dari Gu Yuan. Kemudian sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu segera hancur, dan dirinya langsung menerima serangan telapak tangan dari Gu Yuan. Lalu setelah itu Hun Tiandi pun dengan cepat menarik diri untuk mundur dan berteriak ke arah Gu Yuan, "Ini sudah terlambat, selanjutnya mari mereka menunggu Toshi Ancient God Mansion untuk muncul." Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun tenggelam saat dirinya mendengar kata-kata dari Hun Tiandi. Setelah itu matanya melirik ke lautan magma di bawah dan menemukan, jika saat ini pusaran air di laut magma tiba-tiba habis 10 kali lipat, dan setelah pusaran air dikeluarkan pilar api magma setinggi 10.000 meter tiba-tiba keluar dari laut magma ke segala arah, lalu banyak dari dua belah pihak terjebak di dalamnya, dan panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Sedangkan Hun Tiandi pun mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya pada saat dirinya melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Tentu dirinya bisa mendeteksi bahwa Gyoku no Toshi di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas, lalu gelombang magma setinggi 10.000 meter tiba-tiba naik sebelum menghantam dengan kejam, dan hal itu menyebabkan magma memercik ke langit, lalu pusaran air magma yang berputar cepat itu juga perlahan-lahan melambat. Dan setelah itu sebuah pintu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Kemudian ada aura kuno dan sunyi yang segera memenuhi dunia ini dan semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan ataupun Hun Tiandi merasakan teror dalam hati mereka. Lalu di sisi lain mata Hun Tiandi telah melepaskan cahaya yang menakutkan pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dirinya melihat tulisan yang berada di atas pintu. Hun Tiandi pun bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya dirinya menemukannya. Hun Tiandi pun tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Sementara itu Gu Yuan sedikit linglung dan bergumam, apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Setelah itu dirinya terkejut ketika dirinya melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Lalu aura di atasnya memungkinkan Gu Yuan untuk memahami bahwa ini bukanlah objek palsu, dan sebaliknya itu adalah objek Dodi asli, karena hanya sesuatu ini saja yang ditinggalkan oleh Dodi legendaris bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Lalu Gu Yuan pun pulih sesaat kemudian setelah melihat pintu kuno yang tenang yang tidak bergerak, kemudian matanya pada saat ini mengandung perasaan yang agak rumit. Apalagi 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran acak untuk istana dewa kuno ini, namun tidak terduga bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Lalu di sisi lain Xiao Yan pun menghela nafas panjang, meskipun ini sudah kedua kalinya Xiao Yan melihat pintu batu kuno ini, namun masih ada beberapa kejutan di hatinya. Tentu Xiao Yan bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dirinya ke pintu batu, maka akan semakin besar tekanan yang dirinya rasakan, dan berdasarkan tebakannya maka kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Kemudian sebuah kilatan pun melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma, lalu Xiao Yan pun bergumam, gua dewa kuno ini telah muncul, dan kemungkinan Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut pil embrionik tingkat D. Namun pada saat ini mengapa makhluk misterius tersebut tidak muncul? Sedangkan di sisi lain Hun Tiandi pun menghirup beberapa nafas dalam-dalam saat dirinya berdiri di langit, dan baru saat itulah dirinya menekan emosi yang bergejolak di dalam sempaknya. Setelah itu dengan segera dirinya pun perlahan mengangkat Toshi Injuri yang berada di tangannya. Sedangkan Gyoku no ini samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya, dan pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu Gyoku no sepertinya ada juga cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat, dan pintu kuno itu yang telah tertutup rapat selama 10 ribuan tahun tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Tentu saja Hun Tiandi pun tampak bersukacita saat dirinya melihat pemandangan ini. Namun sebelum dirinya bisa melangkah maju sesosok datang dengan tergesa-gesa dan berusaha merebut batu Gyoku no dari tangannya.
Tentu saja Hun Tiandi pun tertawa dingin saat melihat adegan ini dan tubuhnya segera melintas dan muncul di kejauhan. Kemudian dirinya pun menghindari Gu Yuan sebelum akhirnya tertawa dan mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Gu Yuan, apakah Gu Yuan tidak bisa menahan diri lagi? Gu Yuan pun tertawa dingin dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion itu? Lalu tubuhnya sekali lagi berkelebat dan dirinya segera mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Tentu saja Gu Yuan tidak memberinya waktu untuk membuka mansion yang berada di bawah, dan niat membunuh muncul di mata Hun Tiandi saat dirinya melihat Gu Yuan yang terus mengganggunya. Tentu saja kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Dan jika Gu Yuan bersikeras mengganggunya maka Hun Tiandi benar-benar tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Sementara itu Xiao Yan juga melirik pertempuran yang terjadi di langit. Namun telinga Xiao Yan tiba-tiba bergerak ketika dirinya mendengar suara magma yang bergejolak intens. Dan dengan segera dirinya pun mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma dan melihat bahwa itu tenang dan tampak tidak ada riak. Tentu saja adegan ini menyebabkan Xiao Yan seketika mengerutkan keningnya, namun Xiao Yan tidak mengalihkan pandangannya, bahkan tatapannya menatap tajam ke permukaan magma dan keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya tiba-tiba mengecilkan matanya. Kemudian teriakan keras Xiao Yan segera terlontar ketika dirinya memerintahkan semuanya untuk menjauhi magma sesegera mungkin. Setelah itu gelombang raksasa setinggi 100.000 meter tiba-tiba naik di lautan magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar, dan dengan segera setelah itu raungan yang menggetarkan bergema di tempat ini dengan cara yang brutal. Tentu saja saat ini ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi tiba-tiba berubah setelah raungan yang tampak berasal dari zaman kuno ini dipancarkan, apalagi aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka berdua. Kemudian magma setinggi 100.000 meter segera melesat ke langit yang mengakibatkan cuaca berubah. Setelah itu sebuah tawa seketika terdengar yang dilanjutkan dengan sebuah perkataan, magma setinggi 100.000 meter melesat ke langit menyebabkan cuaca berubah, dan sebuah tawa yang menggelegar pun segera terdengar di telinga semua orang. Saat ini sesosok berteriak, jika kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Setelah itu kedua pasukan pun terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma besar yang mengerikan ini. Bahkan banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat ke bawah magma, dan pada saat ini bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Sedangkan Gu Yuan dan Hun Tiandi juga berhenti karena adegan ini. Setelah itu mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah lautan magma dan bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Lalu wajah Gu Yuan pun menjadi serius saat matanya mulai berkedip. Kemudian dirinya pun segera bergumam, sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar, karena memang ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Sementara itu di sisi lain air terjun magma yang naik ke udara turun dengan tiba-tiba dan mendarat di lautan magma, kemudian itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Lalu dengan jatuhnya gelombang raksasa ini makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma, meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk tersebut, namun itu masih sangat besar. Bahkan kepala makhluk misterius itu yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan bangkit dari bawah magma. Setelah itu dia memandangi banyak orang di langit, kemudian mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya, dan sosok tersebut pun segera bergumam, tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh Giok Toshi dan memanggil Engine God Mansion dari tempat sialan itu. Setelah itu mata besar makhluk misterius itu pun terus menyapu langit sebelum akhirnya mereka berhenti pada Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini hanya mereka berdua yang layak diperlakukan dengan serius olehnya. Sementara itu mata Gu Yuan dan Hun Tiandi serius dan hati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua memiliki mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Lagi pula mereka juga hanya bisa melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Dan setelah itu Gu Yuan pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam.
Gu Yuan berkata, dirinya adalah kepala klan dari klan Gu bernama Gu Yuan, jadi bolehkah dirinya tahu siapa? Namun perkataan Gu Yuan segera dipotong oleh Hun Tiandi yang berada di samping yang juga takut jika Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu, sehingga dengan segera dirinya pun menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Bahkan nada suara dari Hun Tiandi saat ini benar-benar sangat sopan. Sementara makhluk misterius itu pun segera mengeluarkan teriakan memakan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara, lalu dirinya pun segera berteriak, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu telah muncul, dan tidak disangka mereka bisa mendapatkan Gyoktoshi. Mendengar perkataan tersebut Gu Yuan dan Hun Tiandi pun seketika terkejut, karena berdasarkan kata-kata itu sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama puluhan ribu tahun yang lalu. Apalagi klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas, sementara itu makhluk misterius tersebut pun sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan mereka berdua. Dirinya segera bertanya, siapakah yang memanggil istana dewa kuno? Jika dipikir-pikir kaisar ini benar-benar berhutang budi kepadanya, tentu saja Gu Yuan dan Hun Tiandi memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar hal ini. Namun ekspresi Gu Yuan pada saat ini menjadi sangat buruk, sementara Hun Tiandi bersuka cita. Kemudian Hun Tiandi pun segera melangkah maju dan tertawa. Saat ini dirinya berkata, batu giok kuno ini ada di tangannya, jadi secara alami hanya dirinya yang bisa memanggil istana dewa kuno. Tentu saja makhluk misterius itu pun segera melirik Hun Tiandi setelah mendengar kata-katanya. Dan tiba-tiba cahaya yang kuat melonjak dan dengan segera tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut, lalu dalam sekejap itu telah berubah menjadi pria paruh baya berambut ungu keemasan, kemudian dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap ke arah Hun Tiandi, kemudian dirinya pun tertawa tipis dan berkata, dirinya telah menerima bantuan dari Hun Tiandi dan harus membantunya kembali. Namun saat ini dirinya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, oleh karena itu mereka akan menyelesaikan ini di masa depan. Tentu saja Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar berkedut, kemudian rasa dingin mengalir jauh di dalam matanya, karena jika bukan karena dirinya takut akan kekuatan menakutkan dari orang misterius ini, maka kemungkinan dirinya sudah memberikan perintah untuk membunuh Gu Yuan. Sementara itu di sisi lain pria paruh baya itu pun mengabaikan Hun Tiandi setelah dirinya selesai berbicara, lalu mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu mereka berhenti di salah satu sosok, dan ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Saat ini Xiao Yan di langit segera memasang ekspresi kehati-hatian dan wajahnya sedikit berubah setelah dirinya melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Xiao Yan berpikir mungkinkah orang ini masih mengingat Xiao Yan. Sementara itu pria paruh baya tersebut pun melihat ke arah Xiao Yan dan memerintahkan Xiao Yan untuk mendekat. Kemudian dirinya mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga segera muncul. Lalu selanjutnya cakar emas besar menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek saat dirinya melihat bahwa orang ini hanya menyerang sesuka hatinya. Sehingga tubuh Xiao Yan buru-buru ditarik mundur dan pada saat yang sama sosok spiritual pun segera muncul. Saat ini kemarahan surgawi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan oleh Xiao Yan, sehingga gelombang sonik spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar, namun itu tidak bergerak. Kemudian ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini dan dirinya buru-buru berteriak. Gu Yuan berkata, bolehkah dirinya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung dirinya? Sosok misterius itu pun segera berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar teriakan dari Gu Yuan. Dirinya berkata, targetnya adalah orang ini, dan dirinya akan melawan Gu Yuan jika Gu Yuan ikut campur tangan. Tentu hal itu karena sosok tersebut telah mendeteksi aroma anaknya di darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Apalagi kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati ketika seseorang memandangnya.
sehingga dalam hal itu hanya ada satu jawaban, yakni Xiao Yan pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya, sehingga dengan kata lain bahkan anaknya mungkin telah dibunuh oleh orang ini. Tentu saja ekspresi ganas di mata sosok misterius ini menjadi sangat padat saat dirinya memikirkan hal ini, sementara itu Hun Tiandi juga terkejut saat melihat adegan ini, namun dirinya dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-terbahak, kemudian dirinya pun segera berteriak ke arah Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantu Gu Yuan, seketika wajah Gu Yuan pun pada saat ini menjadi sangat hijau. Meskipun dirinya tidak mengetahui mengapa sosok misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, namun Xiao Yan pada akhirnya adalah anggota dari pasukan aliansi. Selain itu Xiao Yan juga adalah menantu dari Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihat Xiao Yan dibunuh oleh sosok misterius ini, sehingga dirinya pun segera berteriak dengan marah memerintahkan untuk menghentikan sosok misterius tersebut. Tentu saja Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi segera mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara dari Gu Yuan, namun mereka hanya bisa membangkitkan keberanian dan serangan mereka, meskipun Xiao Yan bukanlah karakter yang biasa dan Xiao Yan bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja, oleh karena itu mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apapun. Setelah itu suara angin kencang pun muncul di sekitar orang misterius tersebut ketika dirinya menyerang Xiao Yan, dan orang misterius itu pun seketika mendengus dingin, kemudian dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan yang bahkan menyebabkan dunia bergetar segera tersapu dengan liar, sehingga Lei Ying yang baru saja menyerbu ke depan tidak punya waktu untuk menyerang ketika dirinya diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan, sehingga dengan segera dirinya pun ditembak ke belakang dan darah terus bergejolak di dalam tubuhnya, sementara wajahnya ditutupi dengan keterkejutan. Sementara itu sosok misterius itu juga melintas dan muncul di depan Xiao Yan yang sedang mundur, kemudian tangannya segera meraih kepala Xiao Yan dan segera meminta Xiao Yan untuk menyerahkan hidupnya. Lalu tidak lama cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang, dan itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat menariknya mundur. Tentu saja sosok misterius itu pun terkejut karena adegan ini, kemudian matanya menatap ular piton raksasa berwarna 9 di langit dan berseru kaget, dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Nine Color Heaven Swallowing Python, dan tidak disangka masih ada Nine Color Heaven Swallowing Python yang masih ada di dunia ini. Bersamaan dengan itu api emas segera menyebar ke seluruh langit di tengah raungannya, dan akhirnya itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu meter. Kemudian api emas pun segera melesat dengan kejam ke arah orang misterius itu ketika Sun Er mengeluarkan teknik eksekusi surga pembakaran Kaisar Emas. Lalu sosok misterius itu pun segera melemparkan pukulan ke depan dalam menghadapi serangan ini, sehingga angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya ketika pukulan itu dilemparkan, dan setelah menghancurkan sinar cahaya orang misterius itu pun tersenyum tipis, lalu dengan segera setelah itu mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan, kemudian dirinya membuka langkahnya dan muncul di depan Xiao Yan dalam mode seperti hantu. Tentu saja ekspresi ganas di mata orang misterius itu pun tiba-tiba melonjak saat melihat ke arah Xiao Yan, kemudian cahaya ungu emas segera muncul setelah itu pukulan itu mengenai Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya, dan setelah cahaya yang datang tersebut ruang di sekitarnya pun seketika langsung disegel. Sehingga ekspresi Xiao Yan berubah drastis dan segera ekspresi gila tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian telapak tangan Xiao Yan menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Seketika tubuhnya mulai membengkak dengan cepat dan dirinya sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai tingkat seperti Xiao Yan, namun itu masih akan menghasilkan bahaya yang sangat besar, bahkan mungkin itu akan mempengaruhi jiwa Xiao Yan, namun tampaknya Xiao Yan saat ini tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini,
dan suara Sun Er yang sedingin es tiba-tiba menjadi tajam ketika dirinya berteriak, sebaiknya Xiao Yan jangan melakukan hal itu, dan di sisi lain sosok misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman dari Xiao Yan, namun serangannya tidak melemah ketika dirinya berkata, bocah sialan ini benar-benar kejam. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun membengkak dengan cepat dan tepat ketika tubuhnya akan runtuh segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Kemudian segel naga yang ditinggalkan oleh Zian si bocil Luknut memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi jika yang lain berada dalam situasi berbahaya. Lalu suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Dan suara tersebut meminta Xiao Yan agar jangan menghancurkan diri sendiri. Setelah itu cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari segel naga, dan itu dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan dan menekan gejala yang akan menghancurkan diri sendiri. Kemudian ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Setelah itu cahaya keemasan terang meletus sebelum akhirnya itu berubah menjadi naga emas besar, dan naga itu pun segera meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun berubah drastis setelah dirinya melihat naga besar tersebut yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa, dan jika mengingat kekuatan Zian si bocil Luknut tubuhnya akan hancur menjadi genangan darah jika serangan itu mengenai tubuhnya. Sehingga Xiao Yan pun segera memerintahkan Zian si bocil Luknut untuk segera menyingkir. Sementara itu segel ungu emas besar yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata tentara aliansi yang terkejut. Namun segel besar itu tiba-tiba berhenti tepat ketika semua orang mengira bahwa darah akan memercik. Karena segel cahaya dengan cepat runtuh dan cahaya segera melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius tersebut. Bahkan tubuhnya mulai bergejolak seolah-olah dirinya menderita stroke ketika dirinya mengucapkan kata anakku. Tentu saja suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya diam di atas kepala naga besar tersebut, dan beberapa ahli dari klan Hun segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Sementara itu ekspresi Gu Yuan menjadi relatif lebih jelek dan dirinya segera mengatupkan giginya sebelum akhirnya tubuhnya melintas dan muncul di depan sosok misterius tersebut. Dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Zian si bocil Luknut dan Xiao Yan mundur. Kemudian kedua matanya mengandung kemarahan saat dirinya melihat sosok misterius di hadapannya dan menuntut dengan suara yang dalam. Gu Yuan segera berteriak. Bukankah sosok misterius sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat menyerang? Bahkan sosok misterius itu bertindak seolah-olah dirinya tidak mendengar kata-kata dari Gu Yuan. Kemudian matanya tercengang saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Tentu saja dirinya bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas, dan itu adalah garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Lalu satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya yang telah berpisah lama. Kemudian mata emas pria misterius yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang telah menjadi lembut pada saat ini. Lalu jantungnya yang tenang dan sunyi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian matanya menatap Zian si bocil Luknut saat dirinya menggumamkan kata-kata, anakku, ini bapakmu. Tentu saja Gu Yuan terkejut saat dirinya melihat ekspresi orang ini, dan dirinya pun mengerutkan kening dan bertanya, siapakah anaknya yang dia maksud? Sementara itu di sisi lain naga emas besar itu pun menyusut dengan cepat, dan akhirnya sosok tersebut berubah menjadi seorang dengan berambut ungu yang anggun, lalu matanya yang cantik sedikit marah saat dirinya memelototi sosok misterius tersebut. Dan setelah itu dirinya pun mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pun menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan berkata, dirinya baik-baik saja. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya, mengapa Zian si bocil Luknut datang ke sini? Tentu saja saat ini Zian si bocil Luknut pun terlihat marah ketika Xiao Yan bertanya seperti itu. Lalu akhirnya dirinya pun dengan marah berkata, beraninya Xiao Yan menanyakan ini kepadanya, apalagi masalah besar seperti itu telah terjadi.
namun Xiao Yan tidak memberitahu suku naga Void kuno miliknya. Tentu saja Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata, masalah ini terlalu besar, dan jika suku naga Void kuno Xian si bocil Luknut terseret ke dalamnya, maka akan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, bahkan akan membuat Xian si bocil Luknut akan kesulitan untuk bertahan hidup. Tentu saja Xian si bocil Luknut pun segera memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berkata, jika mengingat karakter dari klan Hun, maka faksi mana di benua ini yang mampu bertahan secara mandiri, apalagi mereka berhasil mendapatkan istana dewa kuno. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xian si bocil Luknut pun dengan cepat melihat ke sosok misterius yang telah dihalangi oleh Gu Yuan. Lalu dengan cemberut Xian si bocil Luknut pun segera bertanya siapakah orang ini. Tentu orang ini memiliki kekuatan yang menakutkan, namun auranya sepertinya agak familiar. Sementara itu Xiao Yan pun tertawa pahit sebelum akhirnya melirik ke arah sosok misterius tersebut. Xiao Yan pun segera berkata, dirinya adalah penjaga istana dewa kuno, namun Xiao Yan tidak tahu mengapa dirinya bersikeras ingin membunuh Xiao Yan. Kemudian Xian si bocil Luknut pun menghela nafas dan berkata, hal-hal ini sedikit merepotkan. Setelah itu tangannya dengan lembut segera menarik ruang di hadapannya dan retakan spasial segera terbentuk. Lalu dengan segera setelah itu banyak sosok bergegas keluar dan mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Void kuno. Tentu saja Xian si bocil Luknut segera berkata, meskipun naga Void kuno tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya, namun mereka pasti akan membalas budi besar yang telah Xiao Yan berikan kepada suku naga Void kuno, dan kali ini mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membantu Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun melebarkan mulutnya setelah dirinya melihat banyaknya sesepuh dari suku naga Void kuno, lalu Xiao Yan menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Tentu saja Xiao Yan berkata, sepertinya ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar itu, sehingga Xiao Yan akan mengingat bantuan yang telah dipinjamkan kepada Xiao Yan hari ini. Saat ini banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka berkata, Tuan Xiao Yan benar-benar terlalu sopan. Jika Tuan Xiao Yan tidak melakukan intervensi berkali-kali, maka bagaimana mungkin suku naga Void kuno akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu kembali? Sementara itu di sisi lain Hun Tiandi pun menatap ke arah sosok misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata, jika sosok misterius ini ingin membunuh bocah tersebut, maka Hun Tiandi akan membantu mereka memblokir Gu Yuan ini. Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun segera berubah setelah mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Sementara itu sosok misterius yang awalnya sangat galak tiba-tiba berteriak dengan dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Dirinya memerintahkan Hun Tiandi untuk berhenti menjadi orang yang sok sibuk, karena melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan respon sinis. Tentu saja Hun Tiandi pun tanpa sadar menjadi marah, namun dirinya pun dengan cepat menekan emosinya dan seketika ekspresi padat melintas di matanya. Kemudian sosok misterius itu segera menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan kata-katanya, lalu matanya menoleh ke arah tetua suku naga Void kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Dirinya berteriak kepada seorang tetua bernama Zhu Hou si bocah nakal dan bertanya, apakah dirinya masih mengingat kaisar ini? Tentu kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah karena orang ini sebenarnya benar-benar merendahkan mereka dengan kata-katanya, dan sosok misterius itu pun terkejut setelah dicaci habis-habisan oleh sesepuh ini. Bahkan dirinya segera merasa tidak bisa tertawa ataupun menangis, apalagi sudah bertahun-tahun bahkan dengan umur suku naga Void kuno kemungkinan sangat sedikit orang yang hidup sampai saat ini. Sementara itu orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak saat ini adalah ketua pertama tertua dari suku naga Void kuno, dan dirinya juga adalah sosok Zhu Hou yang disebutkan oleh orang misterius tersebut. Lalu matanya saat ini sedikit terpanas saat dirinya melihat sosok misterius itu, kemudian matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam.
Sementara itu wajah Zian si bocil Luknut juga sedikit dingin saat dirinya berbicara dengan suara yang samar. Zian si bocil Luknut berkata, "Wahai Pak Tua, tolong diingat jika suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama, dan kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno pada saat ini." Tentu saja melihat Zian si bocil Luknut yang membuka mulutnya, akhirnya membuat sosok misterius itu yang sebelumnya memiliki wajah penuh kekuatan dan martabat langsung tercengang. Di sisi Gu Yuan dia mengira jika dirinya akan menyerang dan melukai seseorang ketika dirinya secara mengejutkan menggosokkan kedua tangannya karena malu, namun sosok tersebut pun segera mengangguk berulang kali, dan dirinya berkata, apa yang dikatakan oleh Zian si bocil Luknut memang benar, dan Zian si bocil Luknut adalah sosok yang tepat untuk menjadi kaisar naga. Lalu Zian si bocil Luknut harus benar-benar menjadi kaisar naga. Tentu saja semua orang termasuk Zian si bocil Luknut tercengang setelah melihat penampilan ini. Lalu mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh dan berpikir, sepertinya orang tua ini benar-benar aneh, atau dia sudah gila karena kebanyakan hutang di warung Budayanti.